Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Istiningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Baiklah, ini KD yang harus kalian kuasai. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian harus bisa mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, kemudian mengetahui dan bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan terakhir kalian bisa menyusun teks laporan hasil observasi. Baiklah, teks laporan hasil observasi yang pertama yang akan dibahas, yang pertama adalah pengertian, ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, interpretasi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan terakhir, penyusunan teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Nah, kegiatan observasi ini merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan secara langsung. Nah, apa saja sih yang bisa kita amati dan dijadikan sebagai laporan hasil observasi? Nah, di sini objeknya apapun sesuatu yang ada di sekeliling kita itu bisa kita amati dan bisa dijadikan sebagai teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, harus bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang dibicarakan atau yang ditulis adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulisnya secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, harus berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks ini adalah hasil penelitian terbaru yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Di sini maksudnya si penulis itu tidak boleh menyantumkan opininya. Jadi semua yang ditulis adalah berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Fungsi teks laporan hasil observasi. Apa saja sih fungsi teks laporan hasil observasi ini? Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama, itu untuk memberitahu atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang sudah dilakukan. Yang kedua, hasil observasi ini fungsinya untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang tentang suatu informasi. Yang ketiga, informasi ini dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Yang keempat, teks laporan hasil observasi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk berbagai kepentingan. Yang kelima, teks laporan hasil observasi ini berfungsi juga sebagai alat dokumentasi objek atau kegiatan. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yaitu berupa fakta. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, di sini fakta dijelaskan dengan berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Bagaimana cara meringkas teks laporan hasil observasi? Di sini ada 3 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu memahami isi teks atau dibaca terlebih dahulu keseluruhan isi teks tersebut. Kemudian yang kedua, menemukan pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Biasanya dalam setiap paragraf itu ada pokok informasi yang letaknya di kalimat utama atau gagasan utama. Yang ketiga, yaitu mengembangkan pokok informasi ke dalam paragraf. Nah, ketika kalian sudah menemukan pokok informasi tersebut, kemudian kalian kembangkan di dalam sebuah paragraf. Interpretasi teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks tersebut. Nah, simpulan ini
disusun atau dibuat berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Jadi, simpulan itu seperti ringkasan dari isi keseluruhan teks. Baiklah, sekarang kita membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur itu adalah unsur pembangun dari teks tersebut. Di sini ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah pembukaan. Biasanya berisi pengertian mengenai suatu objek yang dibahas. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini biasanya menjelaskan bagian-bagian atau jenis-jenis dari objek yang dibahas. Dijelaskan secara rinci setiap paragrafnya. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini menjelaskan tentang apa saja manfaat dari objek yang dijelaskan atau dibahas dalam teks tersebut. Sekarang kita sudah masuk ke dalam contoh analisis struktur teks FHO. Di sini ada teks yang berjudul wayang. Dalam paragraf 1 di sini termasuk ke dalam struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Alasannya karena di kalimat utama ini menjelaskan tentang pengertian wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Selanjutnya di paragraf 2 ini termasuk ke dalam deskripsi bagian. Mengapa paragraf 2 ini termasuk ke dalam struktur deskripsi bagian? Karena di paragraf 2 ini menjelaskan tentang pembagian wayang. Nah, di sini dijelaskan pembagian wayang itu menjadi 3, wayang kulit di timur, wayang wong, dan wayang golek. Selanjutnya paragraf 3. Paragraf 3 ini juga termasuk ke dalam struktur deskripsi bagian karena di paragraf 3 ini berisi tentang wayang kulit ini masih dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Nah, jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur yang paling tua adalah salah satunya wayang Purwa. Paragraf 4 ini masuk ke dalam deskripsi bagian karena di dalam paragraf 4 masih menjelaskan tentang salah satu jenis wayang yaitu wayang wong. Masuk ke dalam paragraf 5. Paragraf 5 juga termasuk ke dalam deskripsi bagian karena di dalam paragraf 5 masih menjelaskan tentang salah satu jenis wayang yaitu wayang golek. Paragraf 6. Nah, di paragraf 6 ini juga masih menjelaskan tentang salah satu jenis wayang yaitu wayang suket. Jadi, di dalam paragraf 6 masih termasuk deskripsi bagian. Paragraf 7. Nah, di dalam paragraf 7 ini menjelaskan tentang salah satu jenis wayang yaitu wayang plastik berwarna atau wayang motekar. Jadi, dalam paragraf 7 ini masih termasuk struktur deskripsi bagian. Terakhir adalah paragraf 8. Nah, di paragraf 8 ini menjelaskan tentang manfaat wayang. Di sini wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Dan selain itu juga bisa sebagai informasi program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan lain sebagainya. Terakhir, sebagai media hiburan. Jadi, di dalam paragraf 8 ini masuk ke dalam struktur deskripsi manfaat.